Walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha. Kalau kalian berdoa kepada Allah, maka sebutlah nama-nama Allah sesuai dengan kepentingan kita. Kalau kita cari rezeki, kita panggil ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq. Kalau ibu-ibu melihat suaminya kok kasar, kok tidak perhatian, maka doakan suaminya ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, lembutkan hati suami saya. Jadi minta kepada Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif. Karena kadang-kadang kalau sudah 10 tahun pernikahan, bahkan 20 tahun pernikahan, itu sosok mesranya suami istri itu rata-rata berkurang. Maka istri saya itu selalu protes. Kalau saya sholat subuh ke masjid, istri saya di rumah, kebetulan saya pulang lebih dulu, istri saya belum sholat, langsung dia nyolek saya, Mas, ayo aku diimami. Mau kata saya, aku mau baca Quran. Walah jangan dulu. Pas dulu manten anyar, pas habis subuh selalu ngimami lagi di rumah habis agak. Saya senyum aja dalam hati, ya itu dulu. Ya saya dulu kan waktu masih ya setidaknya mungkin 1 bulan 2 bulan pertama lah. Kalau saya ke masjid pulang istri belum sholat, saya ngimami lagi untuk istri saya. Nah sekarang itu terus dicolak-colek saya kalau habis sholat dia belum itu. Ayo aku diimami. Aku mau ini kata saya. Mau ini mau itulah macam-macam. Alah jangan dulu. Kok wis berubah? Ya iya kelihatan memang berubah gitu. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian, jadi dalam rangka untuk memperbaharui agar kasih sayang itu muncul kembali, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fad'uhu biha. Maka ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutlah nama-nama Allah. Nah pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, berapa jumlah dari nama-nama Allah yang terbaik itu? Maka di dalam satu riwayat dikatakan jumlahnya 99. Ada yang menyebut begitu. Dalam hadis di sini disebutkan juga hadisnya. Apa? Wa akhrajahu at-Tirmidzi fi jami'ihi 'an al-Jurjani an Safwan bin Salih an al-Walid bin Muslim an Suhaib fa dzakara bi sanadihi mithla wa zada ba'da qawlihi yajibul mithra. Jadi nama-nama yang terbaik Allah itu adalah witir, ganjil. Maka disebutkanlah di situ Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar. Apa Ustaz Tahir? Ustaz Tahir ini apa? Jadi itu 99. Walaupun kemudian tsumma qala at-Tirmidzi, kemudian Imam at-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun gharib. Waqad rawa min ghairi wajhin an Abi Hurairah. Tetapi walaupun dari satu riwayat mengatakan ini gharib, tetapi ada namanya syahidun. Jadi ada ihtibar, ada syahid. Di dalam hadis itu ada namanya ihtibar, ada namanya syahid. Dia punya syahid. Artinya ada riwayat yang lain yang isinya sama dengan isi hadis ini, menyebutkan bahwa nama-nama dari nama-nama terbaik Allah itu adalah 99 yang sering dituliskan di dalam Al-Qur'anul Karim dan di belakang. Nah, itu pendapat yang pertama Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada juga pendapat yang kedua. Nah, ini pendapat yang kedua nih, yang masyhur kita kenal 99. Tetapi kemudian ada ulama yang mengatakan, apakah kalau menetapkan nama Allah 99 itu secara tidak langsung membatasi keagungan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa harus terbatas 99? Sehingga lalu kemudian disebutkan bahwa nama-nama Allah itu tak terhingga. Kita hanya bisa menangkap sesuai dengan pengetahuan kita saja. Tetapi hakikat dari nama-nama Allah itu tidak terhingga. Orang hanya bisa menangkap berdasarkan hadis itu 99.
Tetapi kalau mau didalami lebih jauh, maka dia bisa mendapatkan lebih dari 99. Kenapa angka 99 muncul? Untuk menunjukkan bahwa lillahil asmaul husna itu jumlahnya sangat banyak. Maka dikatakan di dalam illa adhaballaha. Nah, di sini dikatakan faqila ya Rasulullah afala nata'allamuha. Faqala bala, dan seterusnya. Lalu di dalamnya itu dikatakan anna ba'dahum jama'a minal kitabi was sunnah. Ada seseorang yang mengumpulkan nama-nama Allah itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Min asma'illah, dari nama-nama Allah. Dia berhasil mengumpulkan alfu ismillah. Alfu ismin. Alfun itu berapa? 1000 nama. Jadi ada 99, tapi ada sahabat yang mencoba untuk mencari dari Quran dan Sunnah, dia dapatkan 1000 nama. Walaupun secara hakikat kita tidak bisa membatasi nama Allah itu jumlahnya berapa, itu tak terbatas. Kenapa kita tidak bisa menjangkaunya? Karena akal kita terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas dibatasi dengan yang didekati dengan yang terbatas, maka dia akan jadi terbatas sesuai dengan ukuran akal kita. Maka ada hadis yang mengatakan 99, ada sahabat yang meneliti dari Quran dan Sunnah bahwa nama-nama Allah itu bisa sampai 1000 nama. Tapi di sini tidak dijelaskan 1000 nama itu apa saja. Lalu ditulis mungkin bisa di hadapan atau lebih ya. Di sini tidak. Tapi dia mengatakan alfu ismin, 1000 nama. Atau bahkan ada orang lain bisa mendapatkan lebih dari 1000 nama. Jadi begitulah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 99, tetapi ada yang mengatakan lebih dari 99. Berapa hakikatnya? Lebih, tidak terbatas karena akal kita tidak mampu untuk memverifikasinya. Seorang sahabat mencoba untuk meneliti Quran dan Sunnah, dia menemukan 1000 nama. Wallahu a'lam bishawab. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Maka tinggalkanlah orang-orang yang menyimpangkan nama-nama Allah. Jadi nama-nama Allah itu dipakai agar kita ini mendekat kepada Allah, taqarrub ila Allah, berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Loh, kok tiba-tiba ada orang menggunakan nama-nama Allah dipakai, ditaruh di depan pintu rumah, alasannya biar pencuri tidak berani masuk. Nah, ini kan yulhiduna, dia menyimpangkan dari nama-nama Allah. Betapa terkejutnya ketika santrinya Ustaz Wahid punya MTS, ketika masuk ujian nasional kelas 3 MTS, tidak pernah lepas peci hitam kecuali masuk ke kamar mandi, sehingga dicurigai kenapa anak ini main sepak bola pakai peci. Kalau ke masjid pakai peci udah wajar, ke sekolah pakai peci wajar, ini makan juga pakai peci. Akhirnya ketika ditangkap ternyata ada kain kafan yang dibungkus di dalamnya, dan di dalam kain kafan itu ada tulisan Asmaul Husna. Lalu ketika ditanya oleh para santri itu mengatakan ini diberikan oleh bapaknya. Loh, kenapa diberikan oleh ayahnya? Kata ayah, kalau ini dipakai, nanti badannya tetap sehat, dan setiap kali nanti menghadapi soal-soal, dia akan lancar untuk menjawab soal-soal itu. Katanya begitu. Kalau begitu enak sekali kita itu. Tidak usah belajar kita ujian, tinggal Asmaul Husna saja bungkus pakai kain kafan, taruh di peci, ujian. Orang Islam bisa masuk stang semuanya. Tapi kan ini yulhiduna, tidak masuk di dalam akal kita. Ya, ini yang disebut yulhiduna bi asma'i. Maka Allah memberikan perintah kepada kita. Asmaul Husna ini ada orang yang menggunakannya dengan cara benar, tetapi ada orang yang menggunakan Asmaul Husna ini sebagai media sihir. Dan Bapak Ibu sudah kita pelajari bersama, ketika bangsa jin itu mencuri ilmunya Nabi Sulaiman, maka sungguh ilmu sihir itu sesungguhnya turunan dari kitab suci, tetapi disalahgunakan untuk urusan yang tidak baik, untuk kejahatan. Sehingga isi dari sihir itu sangat memungkinkan itu 11-12 dengan isi kitab suci. Yang tertulis di dalam kain kafan itu ya tetap ayat Al-Quran. Seperti yang dulu saya sering sampaikan, di dalam Al-Quran cetakan Jawa dulu ada yang dikasih warna merah, itu bacanya waliyatalattaf, yang tengah-tengah itu untuk melembutkan.
untuk melembutkan. Lalu oleh sebagian orang itu dipakai untuk melembutkan hati perempuan yang dia taksir, tapi dia ditolak. Maka caranya